Serius banget lo kerja? Bro, belum sampai. Iya nih. Iya udah nyampe. BTW gimana kalian? Alhamdulillah lancar. Lo gimana? Alhamdulillah lancar juga. Ngomong-ngomong, kita bisa lulus tepat waktu nggak ya? Gue pikir sih bisa, tapi lo harus konsisten. Iseng-iseng kita cek aja prediksinya. Emang bisa? Bisa. Pakai aplikasi apa? Kita cek pakai Orange. Yuk. Kita dari kelompok 5. Kelas MA21 B04 Dengan saya Sartono. dengan saya Andy Pardetul Akmal. Mari kita ke sana. Baik, jumpa lagi dengan saya Andy Pardetul Akmal. Kali ini kita akan coba untuk menggunakan Orange dalam mengolah data ingin memprediksi suatu kelulusan mahasiswa. Nah, teman-teman bisa lihat dalam gambar ini sudah terlihat beberapa model algoritma atau machine learning, dan kita hubungkan dengan prediksi dan kita hubungkan dengan Bayesian score. Jadi baik, saya ingin memprediksi suatu kelulusan mahasiswa terkait target subjeknya lulus dengan tepat atau terlambat ya. Baik, data diambil dari sebuah datasheet dari device ini ya, yaitu berupa data kelulusan mahasiswa ya. Jadi status kelulusan itu terlambat atau tepat ya, itu akan menjadi target akan menjadi prediksi ya. Baik, kita mulai saja, kita create baru, itu new ya, atau Ctrl N ya. Kita di sini ada beberapa widget ya, widget mulai dari atas, kita scroll saja ke bawah, itu ada beberapa widget juga yang kita butuhkan seperti visualis, terus model-model algoritma atau machine learning yang kita gunakan, serta evaluasinya, dan beberapa juga mesin pengolah data yang unsupervised atau tanpa pengawasan. Orange adalah salah satu platform yang memang cukup bagus ya, atau machine learning dengan antarmuka visual yang intuitif. Jadi dalam konteks prediksi kelulusan mahasiswa, Orange menyediakan alat-alat atau tools yang mudah untuk melakukan langkah-langkahnya. Bisa dilihat widget-widgetnya di sini ya. Kita mulai saja dengan file. Di sini kita rename sebagai file data kelulusan, sebagai datasheet data kelulusan. Data kelulusan. Terus kita sebagai data uji ya, kita rename juga data uji atau data uji ya, atau tes. Saya akan ambil data ini dari PC saya ya, yang sudah saya download sebelumnya, saya simpan di data kelulusan. Kita akan ambil data kelulusan ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada 379 instance, 14 fitur, 0 missing value, data has no target variable, 1 meta atribut. Maksudnya di sini belum ditetapkan apa yang akan menjadi target ya. Sementara saya menargetkan yaitu status kelulusannya bisa tepat atau terlambat, maka kita harus rubah menjadi target di sini ya. Kita rubah target, kita apply, kita silang. Untuk mengetahui dari isi bentuk tabel, isi data dalam bentuk tabel, maka kita bisa menggunakan widget data table ya. Kita hubungkan, double klik, bisa terlihat di sini ya. Sekarang sudah terdapat targetnya dengan dua value, yaitu tepat atau terlambat ya. Ada 379 instance atau baris dengan 13 fitur. Nah, 13 fitur ini di sini ada jenis kelamin, status mahasiswa, dia bekerja atau statusnya mahasiswa. Ada umur, ada status nikah, ada IPS atau IP semester, ada IPK atau IPA, indeks prestasi kumulatif ya. Di sini.
Oke. Dan kita pun akan mengambil data ujinya, yaitu data kelulusan tes ini, tes 1 ini kita lihat. Nah, ini adalah data yang saya ambil, yaitu 40 baris ya, dan untuk targetnya saya hilangkan. Maka saya akan memprediksi kelulusan untuk nama-nama ini ya. Apakah dia tepat atau terlambat. Saya akan ambil data itu. Kita double klik. Kita ambil data tes 1. Nah, bisa dilihat di sini targetnya sudah tidak ada karena memang itu yang akan kita cari dengan pengolahan data atau machine learning orange ini ya. Kita silang, sama ketika kita pengen melihat dalam bentuk tabel untuk memudahkan, maka kita lihat dalam bentuk tabel. Nah, target variable karena memang kita ingin mencari prediksi dengan 40 mahasiswa ini, apakah dapat lulus dengan tepat atau terlambat dengan data-data atau features 13 ini ya. Baik. Model yang akan saya pakai yaitu beberapa model ya. Karena untuk membandingkan mana yang tepat dan akurat dalam memprediksikannya. Kita akan coba model naive Bayes ya, naive Bayes. Kita akan coba neural network, SVM dan gradient boosting. Baik. Kita rapikan dulu ya, biar tidak membingungkan. Terus ini kita taruh di sini saja. Nah, kita hubungkan dari datasheet tadi ke beberapa model algoritma atau mesin learning yang kita pilih. Nah, dari sini kita ingin melihat evaluasinya dengan prediction ya. Prediction. Maka kita hubungkan keempat model ini. Kita hubungkan data ujinya ya. Kita cek. Nah, teman-teman bisa lihat dari beberapa model ini. Teman-teman bisa lihat dari beberapa model ini dari naive Bayes, neural network, SVM dan gradient boosting ya. Mereka memprediksikan itu naive Bayes seperti ini. Ketika Anik Dewi Dayanti ini terlambat menurut neural network, dan SVM pun terlambat dan gradient boosting pun terlambat ya. Nah, untuk melihat keakuratannya, benar nggak sih ini prediksinya sesuai dengan datasheetnya ya, maka kita akan melakukan test and scoring ya. Test and scoring dari sini ya, kita hubungkan test and scoring, keempat model ini kita hubungkan. Data ujinya kita hubungkan. Dia sedang mengolah ya. Kita double klik, maka kita akan melihat 4 prediksi berdasarkan 4 model ya. Ada model naive Bayes, neural network, SVM dan gradient boosting. Nah, kita ambil number of faults-nya adalah 10 karena ini adalah pilihan yang mendekati ya. Beberapa kali dia akan menguji untuk keakuratannya
Nah, untuk akuratan prediksi ini biasanya kita lihat dari sisi presisinya. Mana yang nilainya mendekati 1, ya, itu akan lebih akurat dan presisi terkait prediksinya. Ya. Nah, dalam hal ini gradient boosting menduduki prediksi yang paling tepat karena dia nilainya yang paling besar 0,916 mendekati ke 1. Nah, untuk membuktikan keakuratannya, maka kita bisa bandingkan dari hasil test and score ini, kita bandingkan dengan data Excel, data kelulusan yang kita upload, ya, kita cek berdasarkan prediksinya, ya. Neural boosting menilai gradient boosting menilai prediksi dia yang paling akurat. Coba kita bandingkan di sini dari 1 sampai 6 itu terlambat, ya. Di sini status kelulusannya terlambat. Ya. Bisa dilihat dia ada 6 baris itu terlambat. Di sini pun sama, terlambat. Tepat, ya. Jadi memang dari 4 model ini, model gradient boosting lah yang paling presisi, yang paling akurat mendekati ke 1. Jadi Orange akan memprediksi ketika kita punya data berupa data mahasiswa yang memang mempunyai fitur-fitur seperti yang dijelaskan di datasheet tadi, ya, seperti IPS, IPK, dan lain-lainnya, maka Orange akan memprediksinya nih dengan saya sengaja memakai 4 model untuk membandingkan mana yang akurat. Karena LabBase menilai untuk saudara Dwi itu akan tepat, tapi neural network terlambat, SVM tepat, dan gradient boosting terlambat. Dari keempat model ini, model gradient boosting lah yang paling presisi atau akurat, ya, karena mendekati 1 berdasarkan test and score-nya dari sini, ya. Nah, seperti itulah Orange untuk mengolah data, menghasilkan, memprediksi apa yang akan kita cari, ya, berdasarkan datasheet dan data uji, ya. Seperti itu penjelasan dari saya. Jika memang data ini dibutuhkan, maka kita bisa save, ya. Sini kita pilih data save, ya, dan kita akan cari lokasinya di mana, ya, sesuai dengan data kelulusannya. Penyimpanan di sini bisa dalam bentuk Excel ataupun banyak, ya, tinggal kalian pilih sesuai dengan kebutuhannya. Saya akan menaruh di sini sebagai data Excel. Ya, kita tulis saja di sini data tes prediksi, data tes 2 prediksi, ya. Data tes 2 prediksi. Data tes prediksi. Begitupun ini sama, kita bisa save, ya, sesuai dengan yang kita butuhkan. Ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Kita tes untuk penyimpanannya seperti apa, ya. Data tes 2 prediksi dia akan berbentuk seperti ini. Nah, inilah yang dihasilkan berdasarkan Orange, ya. Jadi data ini bisa kita gunakan untuk menyimpulkan sesuatu hal yang memang dirasa perlu dalam ketepatan prediksi, ya, agar tidak terjadi kesalahan di masa yang akan datang. Baik, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Baik, Orange adalah sebuah aplikasi yang dapat kita gunakan untuk mengelola data atau machine learning. Dalam video tadi digunakan untuk memprediksi suatu hasil data mahasiswa dengan target kelulusan. Memprediksi mana saja yang bisa lulus tepat waktu dan mana saja yang akan terlambat dengan acuan pada datasheet. Dari beberapa variabel seperti keterangan nilai IP semester dan IP kumulatif, status mahasiswa kerja dan tidak kerja. Karena Orange akan membaca ketika dalam variabel status mahasiswa sedang bekerja, maka akan banyak waktu terfokuskan untuk bekerja.
sehingga kuliah akan terkalahkan. Maka Oren akan memprediksi target kelulusan menjadi terlambat. Seperti itu Oren dalam mengelola datanya. Baik dari kami, kelompok 5, terima kasih.